Halo guys, kembali lagi di channel Muri Oleng, channelnya orang koplak. Di video kali ini saya akan menjelaskan ya guys, tanda-tanda kerusakan AC tidak dingin disebabkan oleh kapasitor yang rusak ya guys. Nanti di video ini juga saya akan menjelaskan tanda-tanda kapasitor yang rusak itu seperti apa, sama kapasitor yang masih bagus itu seperti apa guys. Cuma seperti biasa videonya saya potong-potong ya guys, soalnya kameramen saya itu lagi pulang kampung guys, silit. Katanya lagi kena corona gitu ya. Yang penting masuk di intinya ya guys, AC tidak dingin karena kerusakan dari kapasitor ya guys. Mungkin di setiap video aku itu ya ada manfaatnya ya guys, gua harap sih begitu. Halo guys, ini saya akan jelaskan ciri-ciri kapasitor yang rusak dengan kapasitor yang masih bagus ya guys. Ini ciri-ciri kapasitor yang masih bagus. Kalau yang masih bagus itu dari sininya nih, dia itu masih datar. Dites bisa di atas lantai ya guys, kayak gini nih guys. Dia nggak akan bergoyang. Ini ciri-ciri kapasitor yang bagus ya guys. Lalu untuk kapasitor yang sudah jelek alias buluk, udah tidak berfungsi, ini seperti ini guys. Ini tanda-tandanya ini di sininya itu udah gelembung guys, kayak orang hamil. Nah gitu guys, gelembung. Bisa dites di atas lantai ya guys. Nanti kalau misalkan ditaruh di atas lantai itu nanti dia akan bergoyang guys. Nah kayak gitu guys, kayak gini. Nah itu kayak lagi wik-wik bergoyang ini guys. Nah itu perbedaannya kapasitor yang masih bagus sama yang sudah rusak ya guys, atau yang tidak berfungsi. Lalu di setiap kapasitor itu ada kapasitor yang kaki 3 ya guys. Ini yang disebut kaki 1, 2, 3. Di sini itu ada, nanti ada tulisan herem. Ini guys, herem. Nah itu guys, ini fungsinya atau nyambungnya itu ke jalur kompresor ya guys. Ini herem. Lalu untuk fan, dia larinya ke kipas ya guys, ke soket kipas. Lalu untuk yang C atau kapasitor, ini kabel netralnya antara kabel netral kipas sama ke kompresor ya guys. Tuh. Nanti saya pasang dulu ya guys. Kebetulan nih maklum nggak ada kameramennya, jadi ngerekamnya itu ngerekam sendiri. Jadi saya skip dulu ya guys. Nanti kalau udah terpasang baru saya lanjut lagi. Oke. Ini udah saya pasang guys. Nah masangnya seperti ini guys. Karena ini kepalanya 2, nanti dia itu harus ada tambahan kapasitor fan ya guys. Nah yang disebut kapasitor fan itu ini guys. Nah ini kapasitor fan namanya. Jadi cara nyambungnya seperti ini guys. Nah gabungnya ke sini guys. Gabung sama yang hijau, dia lari ke netralnya listrik ya guys. Sini.
Cuma ini nggak saya jelasin secara detail ya guys. Nanti kalau secara detail nanti saya bikinin video satu-satu ya guys, kalau misalkan sempat. Oke. Nah ini yang herem ya guys. Ini yang herem lari dia sendiri, dia larinya ke kompresor guys. Nah gitu. Ini yang dua yang banyak lari ke kapasitor, dari kapasitor dialirin ke kipas ya guys. Ini nanti saya akan coba hidup atau enggak. Cuma nih videonya saya skip dulu karena kameramennya masih pulang kampung gitu. Ini sudah saya rakit ya guys ke arah listrik nih, tinggal saya colok, nanti dites hidup atau enggak guys. Ini saya colok. Nah itu guys, ini kipas juga muter, kompresor juga udah bunyi ya guys. Nah ini tandanya cara ngerakitnya itu benar dan kapasitornya juga masih bagus ya guys. Nanti saya bikinin video pas saat saya perbaikan kerusakan kapasitor ya guys. Nanti videonya saya gabungin gitu, jadi bisa sinkron penjelasan dengan antara teori sama prakteknya itu nyambung gitu. Jadi kalau kita hidup kebanyakan teori itu juga nggak bagus, kebanyakan praktek juga nggak bagus gitu guys. Jadi harus seimbang, antara praktek sama teori itu harus berdampingan. Ini pertama kali melakukan pengecekan ya guys. Ini kalau misalkan lampunya udah dua yang nyala, berarti dia udah connect ke mesin guys. Bisa juga dites pakai tes pen di jalur listrik yang ke arah outdoor. Ini kalau misalkan tanda-tandanya dia AC nggak normal, ini di pipanya itu kering guys, dia nggak bakalan basah. Sambil cari juga barangkali di sekitar unit indoor itu ada bercak oli ya guys. Kalau misalkan ada bercak oli, berarti itu tandanya kerusakannya itu dari bocor guys. Cuma nggak saya bahas di video ini. Saya fokus di kerusakan kapasitor guys. Nah kayak gini guys. Ini kalau misalkan tanda-tandanya kompresor nggak nyala, dia sembutannya itu kenceng guys. Kalau kompresornya nyala sih, kalau ditekan dari ventilnya itu bunyi, cuma nggak begitu kenceng. Nah kalau udah seperti ini udah bisa dipastiin kerusakannya itu dari kapasitor guys. Nanti tinggal diganti aja kapasitornya. Ini kapasitor sudah saya ganti ya guys, tinggal nanti kita coba nyalakan AC nya dingin lagi atau enggak gitu guys. Ya kalau misalkan yang udah ahli sih ya, kalau misalkan AC kayak gini ya berarti kerusakannya ini gitu. Jadi kayak udah ada rumusnya guys. Nah ini posisi unit indoor setelah kompresor nyala ya guys, setelah kapasitornya itu diganti. Nah, itu jalur listriknya juga udah keluar ke arah mesin ya guys. Ini kalau misalkan pipanya dipegang, dia pasti kelihatan basah guys. Nah kayak gitu loh. Kalau udah seperti ini berarti
sudah pasti AC udah normal, udah beres gitu. Senajan bukan dokter kesehatan ya anggap aja dokter AC gitu. Silit. Kita sambil lihat unit outdoornya ya guys. Ini juga benerinya di gedung yang lumayan mewah, sampai 5 lantai. Ini udah ke unit outdoornya guys. Nah itu setelah diganti kapasitor udah langsung nyala, AC nya langsung gaspol. Jadi untuk mendeteksi kerusakan dari kapasitor itu, yang pertama itu kipas muter tapi kompresor nggak nyala. Kalaupun kompresor nyala, dia nyalanya itu cuma dengung, kadang kayak bunyi ngungtek kayak gitu guys. Itu cara deteksi awal kerusakan dari kapasitornya. Oke dulu ngopi. Ya kalau yang udah ahli sih ya seperti itu. Kalau misalkan seperti ini ya kerusakannya berarti ini gitu. Jadi udah bisa mastiin walaupun tanpa alat gitu guys. Itu kalau misalkan yang udah ahli. Ini AC nya udah dingin, diraba pun dia udah basah ya guys, udah berembun. Oke, itulah tanda-tanda kerusakan dari kapasitor ya guys, AC nggak dingin.